Allah berjanji dan Rasulullah menegaskannya, innama tunsaruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Wis to, angger kowe mbelani wong cilik, angger kowe mbelani wong lemah, angger kowe mbelani bocah-bocah sing kaya ngene iki, kowe mesti dimenangke karo Gusti Allah. Kowe mesti ditolong karo Gusti Allah. Kowe mesti dilimpahi rezeki karo Gusti Allah. Nek kowe menang ning dunya ora mergo bocah-bocah dan wong-wong sing lemah kaya ngene iki menangmu palsu. Nek kowe sugih direjekeni ning nek ora mergo wong-wong sing lemah kaya ngene iki sugihmu palsu. Satu-satunya alasan untuk mendapat kemenangan, untuk mendapat rezeki dari Allah, dan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah adalah kalau seluruh hidup kita berjihad untuk orang-orang yang lemah, untuk orang-orang yang du'afa seperti mereka itu. Niatilah semuanya untuk menolong orang yang lemah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Di awal kasus ini muncul, itu netizen pada bilang kalau Polri salah nangkap lah. Tapi dia itu disiksa, Pak. Disiksa, Pak. Dia disiksa. Saya lihat, Pak. Bekas lukanya di sini, Pak. Ada bekas rokok, Pak. Bekas sundutan rokok. Iya, ada sundutan rokok. Ada ini luka serulit, Pak. Anak saya. Malam itu saudara tidak minum? Tidak minum air kencing itu, Pak. Sampai pagi? Iya, Pak. Ini paling polisi lagi yang salah ini. Lagi-lagi polisi selalu salah, teman-teman. Ini keresahan saya ya. Kalian nggak tahu fakta yang terjadi di lapangan. Polri itu bertindak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, teman-teman. Tidak mungkin Polri menetapkan satu tersangka tanpa alat bukti. Sebelum pemeriksaan dia dianiaya dulu, Pak. Yang menganiaya siapa, Bu? Katanya polisi, Pak. Yang menangkapnya. Yang menangkapnya. Iya. Oke. Iya, waktu itu saya nggak tega, Pak, lihat anak saya sampai segitunya, Pak. Anak saya tidak bersalah sama sekali, Pak. Saya tidak tahu, kata Dani. Tidak tahu sama sekali, tidak melakukannya. Karena nggak ada penasihat hukum Iya. waktu diperiksa ya, Bu ya? Iya, nggak ada, Pak. Dani, anaknya Ibu Yulida itu sedang berada di rumah saya bersama anak saya dan 9 saksi lainnya, teman-temannya gitu. Sedang berada di rumah saya dari jam sekitar habis isya sampai pulang pagi itu. Pas kejadian itu anak-anak ada di rumah, gak kemana-mana. Gak menyakitkan gimana, Pak, bagi saya seorang ibu, ibunya gitu. Dituduh, dipitnah, disiksa sampai anak mengiyakan, mengakui karena takut. Anak ibu siapa namanya, Bu? Raja, Pak. Raja. Iya. Juga mengaku disiksa. Iya, disiksa, Pak. Diludahi mukanya. Anak saya dijambak. Terus ini sampai bibirnya luka. Ada luka di sini waktu itu. Kenapa? Luka kenapa? Dijambak sambil digituin katanya, Dibenturkan. Iya, dibenturkan. Terus diludahi, ditampar. Saya sakit, Pak. Anak saya gak bersalah. Mohon keadilannya. Mungkin dengan kami datang ke sini, Pak, mungkin harapan kami mendapat keadilan. Karena di sana saya rasa di sana sudah tidak ada keadilan untuk kami, Pak, untuk anak-anak kami, Pak. Bagaimana, Pak, yang salah tangkap? Kasus Vina itu sudah selesai. Udah ada putusannya dari pengadilan. Terus, Pak, itu salah tangkap bagaimana? Ini kalau misalnya polisi melakukan salah tangkap, pasti polisinya dihukum juga. Putusan pengadilan dari awal, kebetulan saya mantan auditor militer. Saya lihat perkara ini perkara yang tidak profesional sekali. Sebaiknya dari 7 orang yang terpidana yang itu dibebaskan semuanya. Awalnya kematian, saya ikut prihatin terhadap keluarga korban itu, keluarganya Eki, keluarganya Penny, saya ikut prihatin atas meninggalnya kedua korban itu. Akan tetapi, walaupun ada korban jiwa, tidak boleh sewenang-wenang menangkap orang, mencari orang, harus profesional. Saya lihat di dalam perkara ini, cara penangkapannya, karena saya mantan auditor militer, kami nggak seperti itu loh.
menangkap orang, menghukum orang. Ini saya lihat, kalau memang profesional penyidiknya saat itu, katanya korban itu kan dinaikkan di atas motor, diapit, ada nggak caranya di baju para pelaku ini? Dan pelaku ini yang ke-7 orang ini, ke-8 orang ini saya lihat membaca putusan pengadilan. Dari putusan pengadilan itu mengatakan ada hanya yang memukul. Sementara kematian si Eki itu karena salah satunya adalah pukulan di rahang. Sementara pelaku 8 orang itu tidak ada yang melakukan pemukulan di rahang. Yang melakukan pemukulan di rahang itu adalah si Dani, yang katanya sekarang fiktif. Loh, bagaimana perkara ini? Makanya saya berharap ke-8 orang ini dibebaskan. Boleh tanya apa lagi? Ya bukan. Saya ya enggak, saya tantangin, mau dari pihak penasihat hukum, mau dari jaksa, saya tantangin. Saya juga mantan jaksa militer. Bagaimana saya bilang? Saya sangat prihatin sekali. Saya sangat prihatin dalam perkara ini. Loh, saya bilang penyebab kematian itu jelas-jelas. Ya lucunya ini dua orang pelaku itu, si Andi dan si Dani itu perannya jelas loh. Saya membaca putusan. Dia memperkosa, dan awalnya pengejaran itu kalau menurut putusan pengadilan dari si Andi loh. Waktu itu minum di warungnya Ibu Nining. Tapi si Andi dikatakan fiktif. Perkara fiktif. Tetapi mau hukum orang benaran. Ini kasihan saya. Ya, udah cepat, nggak usah lama-lama, bebaskan 8 orang itu. Dari ini kayak orang nonton bola jadinya ya. Memang harus diusut lagi, diberikan hukuman terhadap jaksanya, hakim dan sebagainya terkait kasus ini? Harus, karena kalau tidak ini akan berlanjut asal-asalan seperti ini. Karena apa? Yang penting putus-putus perkara. Hakim juga udah menumpuk. Jadi serba salah. Saya nggak tahu lagi bagaimana memperbaiki hukum di Indonesia, penegakan hukum Indonesia luar biasa, Ruud. Bentuk hukumannya kayak apa? Saya mengatakan begini, ini saya tidak boleh mengatakan nanti pasti dibilang, wah nggak ada bukti Anda ngomong. Saya tahu, saya pelaku di lapangan. Oke. Ya, saya selain akademis, saya pelaku di lapangan. Ya. Hukum ini sudah menjadi korporasi penegakan hukum. Di semua unit kerja, di semua subsistem, menjadikan penegakan hukum sebagai sumber penghasilan gila-gilaan. Oke. Ya, satu. Yang kedua, proses penegakan hukum tidak lagi ada rasa belas kasihan terhadap orang yang cari keadilan. Yang penting saya berhasil. Yang penting saya sudah selesaikan tugas saya. Hakim tidak punya rasa tanggung jawab di dalam memutuskan di tingkat pertama karena nanti kan bisa banding. Baik. Ya. Banding juga masa kasasi. Kasasi di tingkat kasasi jadi bemper. Di tingkat kasasi pun tidak lagi mencari keadilan. Tingkat PN sudah dihukum, PT dihukum, Baik. kasasi juga Bang begitu. Nasrullah. Nah, oleh karena itu sanksi terhadap pelaku dalam kasus ini menjadi pembelajaran hati-hati ke depan. Baik. Kalau Anda tidak menegakkan hukum secara baik, Ya. ini akan berulang Oke. terus. Itulah permintaan kita kepada Komisi 3. Penjelasannya seperti itu. Yang kedua, kita juga akan meminta kepada anggota DPR RI untuk membuka secara press conference mengenai tim sus ya, yang sudah dibentuk oleh Mabes Polri. Bentukan Pak Kapolri ini sampai sekarang kita tidak tahu apa hasilnya, dan itu juga masuk tuntutan. Dan kami juga meminta agar anak-anak 7 terpidana itu dibebaskan karena banyak bukti-bukti yang menyatakan mereka tidak bersalah. Selanjutnya kami juga meminta kepada DPR RI untuk memanggil Pak Kapolri berkaitan dengan adanya oknum penegak hukum di masa itu dari kepolisian yang namanya Ibtu Rudiana ya, yang dianggap menyalahi SOP karena menangkapi anak-anak tanpa sprint. Apalagi dia adalah kanit narkoba, tetapi dia berlagak seperti reskrim. Inilah yang kita harapkan ada perbaikan di tubuh Polri. Dan tentu harapan kami Ibtu Rudiana ini dikasih ketegasan, dikasih hukuman berat seberat-beratnya. Itu yang kami harapkan. Dan masih ada, intinya ada 7 poin semuanya. Mungkin seperti itu, yang lainnya ya tolong dilurus-luruskanlah Bang Sol. Ya, jadi saya sedikit menambahin sama Bang Faktual, yaitu sudah benar tadi. Yang paling esensi juga dalam apa yang kita mintakan ataupun tuntutkan bahwa
kami meminta atau kita semuanya meminta supaya kasus Vina ini benar-benar diungkap secara tuntas, secara transparan, sejelas-jelasnya, seklir-klirnya. Dan ini yang akan merangkum semua hal perihal yang teman-teman sebenarnya selama ini banyak khawatirkan, banyak mungkin bertentangan ya. Jadi begitu kita meminta pengungkapan kasus ini sejelas-jelasnya dan itu direspon oleh DPR RI dalam hal ini Komisi 3, maka yang namanya keadilan buat Vina itu juga sudah kita terwakilkan. Dalam hal kalau memang ternyata ini kasus pembunuhan, nah itu pasti kita akan melihat bahwa DPO ini dikatakan ada DPO, ya itu harus segera ditangkap, segera diungkap yang DPO ini. Kalau memang ternyata ada salah satu di antara 7 terpidana ini ternyata pelakunya, ya namanya ini akan diungkap sejelas-jelasnya, namanya ini akan diproses sejelas-jelasnya. Oh ya, satu lagi Bang Faktual, itu kita meminta adanya tim investigasi, tim investigasi dari DPR RI ya. Kita meminta dibentuknya tim investigasi dari DPR RI gitu. Nah, ini mereka lah yang akan nanti kerja bersama dengan aparat-aparat yang terkait untuk mengungkapkan kasus ini setransparan mungkin, seterang benderang mungkin. Termasuk juga tentang mengenai keterlibatan Ibtu Rudiana yang diduga melakukan penyidikan yang tidak sesuai dengan SOP, itu kan juga sudah termasuk di dalamnya ya. Nah, yang secara khusus tadi itu kita meminta pengungkapan hasil investigasi ya, yang Bang Faktor tadi sampaikan, yang telah dilakukan, yang telah dibentuk oleh Mabes Polri dan kemudian telah melakukan investigasinya. Nah, ini yang kita belum mendapatkan informasi jelas mengenai hasil tersebut. Saya lihat juga tonton beberapa video dari pengacaranya 7 terpidana, Jutek Bongso, mereka pun juga meminta itu diungkapkan apa sih hasil investigasi dari Polri. Masa kalau kata Bang Firdaus sudah membuang-buang uang negara, membuang-buang uang APBN, kerja, turun ke Cirebon, sana kemari, tapi tidak ada pengungkapan hasilnya. Nah, ini kan suatu menyia-nyiakan dana pemerintah, menyia-nyiakan uang negara gitu, menghambur-hamburkan uang negara kalau tidak ada hasil yang diungkap gitu. Dan hasilnya itu kan itu sangat perlu untuk digunakan sebagai alat. Nah, alat untuk apa? Ya alat untuk mengungkapkan seperti apa sih sebenarnya kasus ini. Kalau memang ternyata itu adalah pembunuhan, ya harus diungkap. Yang 3 DPO-nya ini, kalau ternyata itu adalah laka, ya harus disampaikan, diproses ulang. Termasuk siapa yang selama ini ternyata ada oknum-oknum yang berbuat salah, menyalahi prosedur, menyalahi kewenangan, dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman itu ada 3 pilar, 3 instansi penegakan hukum yang jelas-jelas kita minta kepada Bapak yang terhormat di DPR RI, secara khusus Bapak Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3. Yang pertama itu instansi kepolisian, kemudian instansi kejaksaan, dan instansi Mahkamah Agung. Dan bahkan kita juga meminta untuk dipanggilnya Menteri HAM agar supaya memberikan tanggapan, atensi, perhatian dengan adanya dugaan 7 terpidana ini mengalami siksaan berat atau pelanggaran HAM pada waktu mereka dalam proses penangkapan ataupun dalam proses penahanan ya. Nah, itu yang kita juga mintakan. Jadi sebenarnya gerakan kita ini gerakan yang sudah menyeluruh ya. Saya berkali-kali sampaikan bahwa sebenarnya kita hanya masuk dari hulunya, tetapi ini akan menjadi gerakan yang menyeluruh kepada siapa? Kepada semuanya pihak yang selama ini berpikir bahwa kita hanya fokus konsentrasi pada 7 terpidana tanpa memahami alurnya. Semua kok ini semua masuk kepada semuanya lini, semuanya unsur, semuanya ranah. Baik itu keadilan terhadap keluarga Vina, baik itu terhadap adanya yang mempertahankan bahwa 3 DP itu harus diungkap, baik itu yang menyatakan bahwa kemungkinan ada 1 terpidana yang ada di antara 7 itu akan terungkap semuanya. Harus berpisah. Kemungkinan besar ini hanya berbeda
pandangan saja, dan berbeda pandangan itu jangan sampai kita harus berpisah. Kita tetap menjadi warga negara Indonesia yang mengedepankan persatuan dan kesatuan. Karena saya yakin bahwa besok atau lusa kita akan satu persepsi, satu perjuangan. Mungkin apa yang kami perjuangkan pada hari ini tidak sama dengan keinginan saudara-saudara, kami hormati. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jaringan dengan ocehan, ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Gaskan ini akan terus bersama dengan teman-teman semua, bukan hanya di kasus Vina Cirebon, tetapi ini awal gerakan dari Gaskan, gerakan suara keadilan netizen. Ini awal, wasilahnya adalah kasus Vina Cirebon, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kasus-kasus lain kita angkat, kita viralkan. Kalau memang udah mentok, maju salah, mundur salah, kita sudah ngelak kiri kanan mencari kebenaran, tetapi kita selalu di follow up dengan kekuatan-kekuatan superpower, maka kedaulatan netizen lah yang harus turun tangan, mengambil langkah-langkah, di mana langkah-langkah itu adalah melekat pada badan kita semua, yaitu kita boleh menyuarakan pandangan, boleh berkumpul. Ini negara demokrasi dan setiap warga negara mempunyai hak untuk melaksanakan namanya demonstrasi atau aksi damai. Karena itu hak konstitusional yang negara berikan kepada kita dan itu hak kita. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan kepada Bang Solmat, Bang Tukanyelu, saudaraku, Bang Gol, dan juga teman-teman yang typing ya di bawah semua. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena penontonnya banyak sekali, yaitu 16K. Mohon maaf lahir batin Bang Ho, sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan, dengan baik, salam hormat dengan keluarga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Gaskan. Gaskan, baik. Jadi karena sudah 30 menit, saya sudah tidak bisa menahan Bang Hos lagi karena sudah menepati janjinya 30 menit ya. Salam hormat buat teman-teman semuanya yang ada di sekretariat, jaga kesehatan. Izin lapor Jenderal, Jumat malam 24 Januari 2025 adalah hari ke-37. Saya Lutfi berjalan kaki dari Jepara ke Jakarta untuk menemuimu guna menyampaikan beberapa tuntutan, harapan, serta doa. Di bawah sang saka merah putih di depan Gedung Juang Bekasi ini, saya masih percaya kepadamu bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mampu memperbaiki kondisi Indonesia, kondisi hukum dan keadilan, kondisi ekonomi masyarakat, serta kondisi-kondisi lainnya. Maka untuk itu saya memohon, mengharap, mendesak Bapak Presiden untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan penting dalam tempo yang sesingkat-singkatnya guna memperbaiki kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dan keadilan, serta melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Karena inilah saatnya. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan Bapak, siapa lagi? Karena sudah sangat memprihatinkan dan porak-poranda tatanan di negeri ini. Salam perjuangan, salam Indonesia Raya, salam hati nurani. Allahu Akbar, merdeka!